Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saula. Saya akan menceritakan tentang Batu Menangis. Cerita rakyat Indonesia yang berasal dari Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan. Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecupan, namun saat ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap, perah tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore, sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu?" Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. "Tidak mau, Bu. Kalau aku masak, nanti rambutku bau tunggu. Aku kan habis keramas. Lalu, kalau aku mengantarkannya ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran." Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala karena sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Keesokan harinya, dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak akan memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolonglah kami, ubahlah anakku. Lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya, di sana tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. "Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar. Seharian tidak makan." "Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak." "Aku tidak mau, Bu." Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil panen." "Gak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku gak bisa bayangkan kulitku yang bersih ini menjadi kotor." Akhirnya, ibu kembali ke pasar dengan sendiri, membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. "Bu, bedakku habis. Tolong belikan dong, Bu." "Ya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli." Akhirnya Darmi dengan terpaksa mengikutnya ke pasar. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya, "Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja." "Kenapa, Darmi?" "Pokoknya ibu di belakang aja."
Darmi sebenarnya malu. Soalnya Darmi tidak mau melihatkan ibunya yang berkulit hitam dan wajah yang tidak terawat. Di tengah jalan ada teman Darmi yang bertanya, "Hai Darmi, kamu mau kemana?" "Ah, aku mau ke pasar." Teman Darmi melihat ibu Darmi dengan pandangan bertanya, "Dia siapa Darmi? Ibumu ya?" Darmi yang tidak ingin temannya tahu jika dia punya ibu yang kotor, segera menjawab, "Oh, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku." Amit-amit deh. Betapa sedih saat ibu Darmi mendengarnya. Namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanannya. Darmi bertemu dengan teman yang lainnya. "Darmi, kamu mau kemana?" "Ah, aku mau ke pasar." "Ngomong-ngomong, itu yang di belakang siapa? Apa dia ibumu?" "Bukan, dia pembantuku." Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sendiri seperti pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. "Darmi, tumben kamu pergi ke pasar." Siapa yang berjalan di belakang kamu?" "Itu pembantuku." Ibu Darmi tidak bisa menahan. Dia tidak tahan lagi, maka dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak tahan dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan untuk menghukum anak hamba, biar anak hamba menjadi jerah." Setelah ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit, "Ah, ibu! Ah, tolong aku! Kenapa ini nggak bisa digerakin? Ada apa dengan kakiku, Bu?" Sedikit demi sedikit, Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. "Maafkan aku, Nak. Ini semua karena perilaku kamu terhadap ibu." "Apa, Bu? Ampun, Bu. Ampun, Bu. Ampun. Darmi tidak akan melakukannya lagi, Bu." Darmi merintis sambil menangis, meminta ampunan dari ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan oleh orang-orang dan disandarkan di tepi. Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Nah teman-teman, dari dongeng tersebut, hikmah yang bisa kita ambil adalah kita harus saling menghormati dan saling menghargai kedua orang tua kita, terutama ibu. Ibu yang melahirkan kita dan membesarkan kita dari kecil hingga besar. Terima kasih.